Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba' wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dulur-dulur Al-Victor yang dirahmati Allah, yang terhormat Gus Ishak. Ini ada sebuah pertanyaan dari jamaah Gus Ishak, juga melalui WA ini tadi, habis subuh itu ya. Lebih baik, lebih utama mana? Malam Maulid sama malam Lailatul Qadar gitu ya. Ya Allah. Ini terjadi perdebatan. Seakan-akan malam Lailatul Qadar itu lebih happy, lebih afdol, lebih mulia daripada malam Maulid. Nah, kapan malam Maulid itu? Ya puncaknya nanti kesisan Rabu tanggal 27 malam 28. Masya Allah. Sampai menjelang akhir bulan Maulid. Itu pun sudah diperingati sekarang ini, mulai tadi malam ya. Ini terjadi perdebatan beberapa ulama. Ternyata ada sebagian ulama mengatakan begini. Ternyata malam Maulid, memperingati Maulid itu lebih utama dibanding dengan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Terus ditanya apa alasannya? Nah, ini ada 3 alasan para ulama yang mengatakan bahwa memperingati malam Maulid itu lebih utama, lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Nah, ini apa alasannya? 1, ini sisa saya pencatat nanti ya. Lailatul Qadar itu hadiah, sisa hadiah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Masya Allah. Jadi nabi-nabi yang lain, mulai Nabi Adam sampai ke Nabi yang Nabi Yahya yang ke-24 itu ya, itu tidak diberi hadiah oleh Allah. Ya kan? Tidak ada hadiah. Tidak ada hadiah. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad beserta umatnya itu akhirnya diberi hadiah, yaitu hadiah berupa malam kemuliaan Lailatul Qadar. Masya Allah. Siapa yang diberi? Yang diberi adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Sekarang saya tanya Gus Ishak, lebih utama mana antara hadiah dengan orang yang diberi hadiah? Kira-kira lebih utama mana? Antara hadiah dengan orang yang diberi hadiah. Orang yang diberi hadiah. Kira-kira lebih utama mana? Orang yang diberi hadiah. Orang yang diberi hadiah. Siapa orang yang diberi hadiah itu? Nabi Muhammad. Masya Allah. Ketika orang memperingati Maulid itu iling-iling begini Gus Ishak. Ya Allah. Langit menyambut, bumi menyambut. Kemudian ada sebuah pujian yang luar biasa. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nuri, gitu. Engkau bagaikan bulan purnama, bagaikan matahari yang menerangi bumi yang gelap ini. Ya Allah. Jadi antara hadiah dengan yang orang yang dapat hadiah, ternyata orang yang mendapat hadiah lebih mulia dibandingkan hadiah. Iya. Kemarin SEA Games, tim nasional kita, timnas 23 dapat hadiah emas.
ya kan? Iya, nggih. Hadiah emas. Emas itu berapa sih? Ya, Nggih. medali emas. Tapi yang kan lebih mulia yang diberi hadiah itu orangnya itu, masya Allah. Ya Allah ya Karim. Makanya kemarin tadi malam saya berdampingan sama Ustadz Satun, itu Qori nasional Nggih. di Ponpes Nurul Ummah. Beliau sempat menangis, ya Allah, Pak Aziz, gimana zaman Rasulullah dulu Ya, nggih. ketika orang masih kafir tandus, masya Allah perjuangannya itu. Nggih. Kata Ustadz Satun, kita sih enak Ustadz diundang dapat makan oleh berkat. Saya dulu membayangkan bagaimana Rasulullah awal itu membangun pondasi itu, masya Allah. Dan kondisi waktu itu bobrok semuanya kan. Iya, betul, masya Allah. Masya Allah. Wis istilahnya ndak ada sekecil pun orang yang ibadah, sama sekali nol, semuanya adalah kemaksiatan. Nah, itu Rasulullah berjuang, lalu beliau itu sampai nangis, ya Allah. Kalau sudah ingat begini, maka ingat ya sholawat itu. Anta syamsun, anta badrun. Engkau bagaikan bulan purnama, engkau bagaikan matahari yang mampu menerangi bumi yang gelap ini. Masya Allah. Jadi itu satu. Ya, sisa nopo tadi lebih utama orang yang diberi hadiah daripada hadiah. Lailatul Qadar itu hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya, bukan untuk nabi-nabi yang lain. Tapi yang diberi hadiah itu adalah Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Yang kedua, masya Allah, ini kusisat ya. Ketika peristiwa Lailatul Qadar itu para malaikat turun. Baik malaikat yang ada di langit, di bumi itu, masya Allah, turun semuanya. Sekarang saya tanya kusisat, lebih baik mana antara malaikat dengan manusia? Masya Allah. Lebih baik mana? Lebih utama mana antara malaikat dengan manusia? Manusia ya. Manusia ya. Makhluk yang termulia, masya Allah. Makhluk yang termulia manusia, tapi makhluk yang terpuji itu adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Nabi Muhammad, masya Allah. Makanya orang itu memperingati Maulid, wis istilahnya itu apa ya? Enggak medit ya, karena mereka itu seneng tuh, masya Allah, seneng memperingati Maulid Nabi, sedekah, walaupun sederhana, walaupun hanya membaca sholawat, walaupun hanya mahalul qiyaman begitu, kemudian membaca sholawat-sholawat yang lain, walaupun ya nonton konsumsinya sederhana, mas, orang itu ndak eman. Ya karena ini tadi memperingati Maulid Nabi ini. Ya Allah. Ya Allah. Jadi yang kedua alasannya masuk akal juga. Ketika peristiwa Lailatul Qadar semua malaikat turun di bumi, bahkan 1000 malaikat itu. Lebih baik mana, lebih utama mana antara malaikat dengan Nabi Muhammad, kan begitu. Masya Allah. Ya Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Yang ketiga ini puncaknya ini. Lailatul Qadar itu hanya konsumsi untuk umat muslim. Ajaran Islam, ya kan? Tapi kalau ajaran Nabi Muhammad ini sisa. Ajaran Nabi Muhammad ini itu untuk seluruh umat manusia. Masya Allah. Bukan hanya untuk umat muslim saja, tapi dakwahnya adalah untuk seluruh umat manusia. Masya Allah. Sehingga Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad, masya Allah, sebagai rahmat seluruh alam semesta. Masya Allah. Ya Allah.
Nggih. Ya Allah, saya pada ditanya, apa bukti bahwa ajaran Nabi Muhammad ini menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia? Buktinya seperti apa berarti? Ya kalau orang Nasrani ngabut, Nggih. kadang-kadang masuk Islam Nggih. karena suara azan. Ya Allah. Jadi suara azan itu menggoncangkan hati, mengalahkan lonceng gereja. Nggih. Nah, itu kan termasuk ajaran Nabi Muhammad. Ya Allah. Azan itu ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Almarhum Dr. Alexander Telosa. Dulu pernah saya bawa ke sini siaran itu. Nggih. Saya bertemu beliau tahun 2012. Nggih. Masya Allah. Dia masuk Islam itu ketika melihat orang sholat. Melihat orang sholat. Iya. Ya Bagaimana Allah. itu ya? Ya Allah. Ketika yang ampun dia dulu istrinya muslimah. Gitu. Iya. Dia masih Katolik. Gitu. Ketika dibuka pintu istrinya sholat. Gitu. Nggih. Pas Allahu Akbar, kemudian di atas rukuhnya ini dia melihat di atas rukuhnya itu ada sinar yang berjalan, yaitu Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Masya Allah. Berarti orang yang sholat itu bercahaya. Nggih. Lu ngene akeh wong sing malas sholat. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Saya masih ingat dulu, ya, pernah siaran di sini. Saya ajak memberi testimoni mengapa tertarik pada Islam, gitu ya. Kemudian saya bawa juga ke Masjid Al-Akbar. Waktu itu yang mengislamkan Profesor Dr. Kiai Ahmad Zahro. Saya sebagai saksinya waktu itu. Masya Allah, yang hadir 800 orang menyaksikan itu. Habis sholat Isya, Masya Allah. Dan kemarin sudah hampir 100 harinya lebih ini beliau meninggal. Jadi waktu dia sakit, dia WA saya, Pak, saya sakit. Waktu itu saya masih di Kediri. Oh, Masya Allah, nggih, doa ini aja. Ya, zikirnya Pak Imam itu, ya Allah, ya Syifa, ya Allah Syifa. Terus kemudian beliau bilang sama istrinya, doakan saya nggih, nanti kalau bisa Allah mencabut nyawa saya hari Jumat. Selasa masuk rumah sakit ICU, alhamdulillah Kamis malam Jumat jam 12 beliau mengembuskan nafas terakhir. Masya Allah. Akhirnya dimakamkan di Delta Sari. Alhamdulillah waktu itu saya khutbah di Gayungan langsung nututi dan dimakamkan habis sholat Jumat. Saya ikut hadir. Mulai 7 harinya sampai 40 harinya gitu. Ya, itu ajaran Islam luar biasa. Bahkan ada sebuah kisah yang menarik ini, dulur. Ada seorang Nasrani ketika dalam peperangan gitu ya, dia kena tembak anaknya itu. Terus kemudian ini Nasrani, akhirnya dibawa ke dokter. Wah, ini harus dioperasi, pelurunya harus diambil begitu. Loh, ketika itu Masya Allah, sampai dokter ini mengatakan anak Anda tidak lama lagi akan meninggal. Setelah dioperasi, terus kemudian nggak boleh lihat itu ya. Ternyata apa? Setelah dilihat, anaknya tertawa gitu. Tertawa. Terus kemudian ini jahitannya yang pelurunya itu sudah tertutup. Terus ditanya, kebetulan dokternya ini adalah pendeta gitu. Sama ibunya ditanya, jujur, loh siapa? Saya nggak pernah ngoperasi sampean. Tadi banyak darah, kok sekarang mampet darah itu. Apa kata anak tadi itu? Saya didatangi orang yang berjubah putih. Kemudian baunya wangi. Masya Allah. Dan mengusap-ngusap ke tempat operasi ini yang ada pelurunya ini. Saya dipeluk.
Dan saya yakin itu adalah nabinya orang muslim, Muhammad Rasulullah. Langsung dokter yang non muslim tadi itu masuk Islam bersama ibu kandungnya itu. Konsultasikan ke saya ini, wah itu bener Rasulullah, kaget takjub, masya Allah. Ya Allah. Ya Allah, padahal itu Nasrani. Masya Allah. Makanya dulur-dulur jenengan nek loro ojo sambat. Iya. Sering-seringlah membaca sholawat. Ya Allah. Ya Allah. Syekh Imam Al-Bushiri, masya Allah, ini sakit lumpuh. Beliau ini nangis, tidak bisa jalan, tidur di atas tempat tidur, nggak bisa jalan, tangan tidak bisa digerakkan, kaki tidak bisa digerakkan. Dia baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terus dibaca itu, masya Allah. Akhirnya ketika malam Maulid, ketika membaca sholawat itu Gus Ishak, dia tertidur dan dia bermimpi, masya Allah. Bermimpi, ngapunten, mimpinya ini ketika tidur ternyata dia didatangi oleh Rasulullah SAW sambil membawa sorban hijau. Sorban itu diusapkan ke seluruh tubuhnya, mulai kepalanya yang sakit, yang tadinya pusing, mulai tangannya yang tidak bisa digerakkan, mulai kakinya tidak bisa digerakkan, kemudian dipeluk oleh Rasulullah SAW, akhirnya sembuh loh. Itu barokahnya sholawat. Sehingga beliau menulis atau mengarang namanya sholawat burda itu, atau yang disebut dengan qasidah burda. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Monggo Gus Ishak. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu, Muhammadun lam yazal nuram minal qidami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun khairu khalqillahi min mudari, Muhammadun khairu
lillahi kullihim ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ma madam يا واسع karami maulaya salli wa sallim daiman أبدا على habibika khairil khalqi كلهم Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha Muhammadun kashiful gumati wa dhulami ya Rabbi bil Mustafa بلغ maqasidana واغفر لنا ma madang يا واسع karami Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu itu saking syukurnya Syekh Imam Al-Bushiri sehingga menulis syair yang panjang itu yang dikenal dengan qasidah burdah, Masya Allah. yang disebut dengan sholawat burdah. Burdah. Di Timur Tengah ini sholat dibaca habis subuh, habis maghrib, Masya Allah, di pondok-pondok pesantren, Masya Allah. Dulur-dulur yang insya Allah di ini Abah Eko yang di musola di perumahan Falak ini musola Al-Kausar, insya Allah nanti kita baca ini Burdah. burdah. Terus kemudian nanti jam 9 ini juga ada yang masuk ini. Jangan Bu, jangan sedih dan jangan galau. Nanti kita baca sama-sama jam 9 di Perum Deltasari nanti. Insya Allah setiap ngaji saya bawa ini, saya kopikan nanti. Gitu ya. Dibaca sama-sama. Sholawat burdah itu enak. Wong Imam Bushiri sudah kenyataan kan. Sakit lumpuh total, baca sholawat Masya Allah. Terus kemudian akhirnya mimpi bertemu Rasulullah. Nah, ini buku zikirnya ini punyanya Mbah Imam saya bawa ketika saya sakit gitu. Ya waktu mau masuk ICU saya baca ini. Cuma ndak mimpi, nggak ketemu Rasulullah, kakek dosa saya. Cuma saya baca tok itu aja. Ya alhamdulillah barokahnya sholawat diselamatkan oleh Allah. Masya Allah. Kemudian lumpuh 3 bulan saya nggak bisa jalan itu. Duduk kursi roda. Ya sholawat ini saya baca itu. Ya ingat-ingat Imam Al-Bushiri ini. Ya Rabbi bil Mustafa wis gremeng dhewe kok. Ya alhamdulillah akhirnya Februari 2021 baru bisa jalan. Masya Allah. Ya sampai sekarang. Makanya kalau iling-iling saya sakit itu Masya Allah, ya iling Imam Al-Bushiri. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau sakit ojo ngersul, wis sholawat ae. Sholawat. Jadi ajaran Nabi Muhammad ini bukti Gus Ihsan untuk seluruh umat manusia. Masya Allah. Tadi di Lebanon itu ada orang yang kena tembak mau dioperasi itu ya. Itu Nasrani. Tahu-tahu dia ketika mau dioperasi ternyata sudah sembuh gitu ya. Akhirnya dokternya yang pendeta yang masuk Islam. Ya kan? Ini menandakan bahwa ajaran Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia, bukan hanya muslim iya. saja ya. Coba sampai lihat pengajian Majelis Tabligh Taubahnya Gus Ikdam itu. Degengannya pusat. Estinyol gitu. Itu yang hadir itu ada yang dari Hindu, Katolik gitu. Enggak masalah itu ya. Siapa tahu ya dapat hidayah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti habis duhur ini ada tamu mualaf datang ke rumah. Dulu karyawan PT Lion. Saya yang mengislamkan di rumah. Itu Masya Allah. Beliau ini masuk Islam hari Ahad. Terus menikah Sabtu. Terus kemudian menikah, dan menikahnya alhamdulillah mendapat mahasiswa saya gitu loh. Terus kemudian
karyawannya datang semua seneng gitu. Hari Sabtu masuk Islam, Ahad, Senin, Selasa, Rabu loh diberangkatkan umroh bersama bosnya itu, saking senengnya itu. Terus konsultasi saya, saat iki opo ya aku sik kurang salat wis melok ae meneng gitu. Iya. Akhirnya ya tak kasih ya sudah nek iso sholawat iki ayo sholawat. Wis gak apa-apa. Nanti ketika di Ka'bah ya kan doanya ndak apa ya sholawat. Di pesawat ya sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu. Ya alhamdulillah ya nggak ada setahun sudah bisa baca Al-Qur'an gitu. Masya Allah. Nanti habis zuhur ini ke rumah nanti. Ya Allah. Ya Allah. Nggih, nggih. Jadi tolong dulur, ayo ojo ngremeh no sholawat. Ya Allah. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Jadi 3 itu penyebab malam Maulid menurut pendapat para ulama ya Gus Ishak itu jauh lebih baik, lebih mulia Dibanding dibanding malam Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar itu hanya hadiah Nggih. yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Nggih. Jelas antara hadiah dan orang yang diberi hadiah. Orang yang diberi hadiah itu lebih mulia daripada hadiah itu Sendiri. Masya Allah. Nggih, nggih. Baik. Ya, baik Yai. Nggih. Kita akan lanjutkan lagi nggih. Nggih. Kita akan berikan kesempatan kepada panjenengan dulur untuk bergabung dengan kami di 081234939390. Namun setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar El Victor. Ini sudah ada pertanyaan dari dulur-dulur El Victor. Iya. Kita bisa mulai nggih. Nggih, Ada monggo. dari WA. Assalamualaikum Pak Yai, bagaimana cara mengingatkan saudara kita yang suka sekali menyumbang acara Maulid Nabi Muhammad SAW, tapi beliaunya belum mau sholat fardu, hanya Jumatan dan sholat Id saja. Mohon pencerahannya dari Bu Lia Tropodo Jamaah Zikir Rahmatan lil Alamin. Iya, Bu Lia. Alhamdulillah, aku masih mencintai Nabi. Wong Abu Lahab masih mencintai Nabi. Walaupun sebentar begitu. Iya, lah itu perlu didoakan. Yang mudah-mudahan dengan barokahnya doa jenengan difatihai, terus kemudian didoakan mohon ampunan, mohon hidayah. Nanti lah suatu saat itu tersentuh dan akan sholat sendiri, kan gitu ya. Masya Allah. Iya. Ya lihat jamaahnya Gus Ikdam itu kan garangan-garangan itu. Campur-campur. Campur-campur itu. Tapi nek demi Islam luar biasa itu. Nggih, nggih. Ono sing nyumbang sound system, ono begini, ya itu pelan-pelan. Artinya tidak boleh dikucilkan ya. Jangan dikucilkan, malah disanjung. Sudahlah, ya wis alhamdulillah iso omong ini terus ae. Nggih, nggih. Terus kemudian kita doakan. Suatu saat nanti pasti namanya hidayah itu kan berproses. Nggih. Nggak bin salah bin kan begitu. Ya, Masya Dan Allah. itu perlu riyadhah yang luar biasa itu. Nggih, nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Lanjut Yai. Iya. Ini ada pertanyaan juga ini ya. Kita terima telepon dulu Yai. Iya. Ya. Ada dari Bu Karti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo silakan Bu Karti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Kalau baca sholawat tidak harus wudhu, Bu. Sudah. Nggih, nggak harus wudhu. Tapi lebih baik juga wudhu dulu. Tapi kalau tidak sempat nih, monggo baca sholawat saja. Nggih, nggih. Nggak Artinya harus. dalam keadaan apapun Iya. diperbolehkan begitu. Sholawat, baca sholawat, baca sholawat. Ini dari Krian nih. Ada masuk ke HP saya. Nggih. Assalamualaikum Ustaz, lebih utama mana merawat ibu sakit atau ikut maulid Nabi? Nggih. Masalahnya hari Rabu itu waktunya saya jaga ibu di desa, giliran sama saudara. Nah, Nggih, nggih, nggih. Mas, maulid Nabi itu tidak harus sampai datang rame-rame.
merawat ibu sambil nyetel sholawat, sambil baca sholawat itu juga termasuk maulid Nabi. Maulid Nabi ya. Paham, Memperingati gitu? kan. Iya. Apalagi ibu jenengan sakit, jenengan si maca sholawat oleh pahala loro sampean. Siji pahala merawat ibu, loro pahala memperingati itu maulid Nabi itu. Masya Allah. Ya itu mati sholawat burda, sholawat bil qulub pasti diwaca ae. Kalau seandainya capek ya di setelkan HP ada aplikasi sholawat banyak begitu ya. Itu. Saya terus terang kalau habis sholat subuh baca Quran itu, setelah baca Quran saya setel sholawat itu. Disetel selawat. Iya sholawat, pokoknya obatnya sholawat itu. Masya Allah. Nggih. Duwe dhuwit gak duwe dhuwit wis sholawat. Yang penting hati ayem. Masya Allah. Nggih. Ya Allah. Baik. Lanjut Yai. Nggih. Ya, ada ini dari WA ini ya, barusan tadi kita terima ya. Ada dari WA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Yahya Aziz, lebih baik mana Yai ketika waktu seseorang menghadiri majelis seperti Maulid Nabi, tetapi dia memiliki niat tanda kutip berpacaran? Apakah seperti ini diperbolehkan atau bagaimana? Kan mungkin biasanya ada gitu ya. Dengan alasan mengikuti acara maulid ngoten. Ini biasanya anak muda ini juga ya. Bagaimana pendapat mungkin proses kenalan gitu. Iya. Iya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu dan niatnya. Sampeyan ojo niate pacaran rek. Wis niato hadir, muga-muga sampeyan hadir nang majelis iki. Sampeyan nemu jodoh gitu loh. Jangan diniati pacaran. Nanti tergoda itu rusak nanti maulid Nabi. Niat saja memperingati maulid Nabi, soporo barokah sholawat, barokah maulid iki. Terus kemudian calon sampai ini mau diajak untuk menikah, lebih utama gitu. Jangan niat pacaran. Iya, yang ngapunten kadang-kadang anak-anak muda kan seneng wis maulid Nabi bareng-bareng, saling mengenal dan sebagainya, nggak masalah. Tapi jangan niat pacaran. Jangan dikotori peringatan maulid itu dengan semacam itu ini, ya. Kalau begini ya, misalkan ada orang tua itu tadi ya, si pemuda itu dengan putri dari orang tua itu tadi, si pemudanya minta izin kepada orang tuanya untuk diajak ke majelis seperti Maulid Nabi itu ya. Alasannya seperti itu. Tapi berboncengan. Wah itu. Ya, sisi lain ini sebagai orang tua. Sebagai orang tua ya jangan diperbolehkan lah. Jangan diperbolehkan. Karena gitu, belum muhrimnya begitu. Ya sekali-kali 2 kali boleh misalnya enak, tapi kan suatu saat nanti pasti ada. Ya kalau misalnya memperingati maulid anaknya didampingi lah. Ini tugas orang tua berat yang punya anak putri ini ya. Hati-hati. Jangan gampang mengizinkan calon untuk ngajak keluar gitu loh ya. Lo itu biasanya Mas, aku sih laki-laki yang baik nggak mau seperti itu. Nggak mau mengajak. Nggak mau. Kalau mau ngajak artinya juga ada pihak yang ketiga, bu adiknya, bu siapa, sehingga terjaga seperti itu dari hal yang dihindarkan begitu. Ya itu. Kadang-kadang orang tua pasrah bongko. Nah itu sih salah. Yang salah orang tuanya. Mudah memberi izin keluar anak putrinya untuk dibawa walaupun jalan-jalan. Walaupun jalan-jalan embel-embel maulid Nabi seakan-akan menjadi apa itu maulid Nabi itu menjadi alasan saja kan. Dibungkus begitu dibungkus ya. Jangan maulid Nabi ini suci, kehadiran Nabi Muhammad jangan dikotori dengan niat yang jelek kan begitu. Masya Allah. Ya. Baik, lanjut Yai. Ya ini ada dari ini Mbah Malik ini ya, mau menanyakan mengenai sholawat Jibril, apa boleh dibaca itu tadi ya? Oh boleh. Macam boleh. Apapun ya. Apapun sholawat boleh. Kalau ndak hafal ya cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu ya. Baik.
ada dari telepon Yai. Kita terima telepon ini Iya. ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Soa dari Gresik, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian yang kedua, apakah ada mukjizat lagi selain Al-Quran? Apakah ada mukjizat lagi selain Al-Quran? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang maksudnya umatnya Nabi Muhammad yang Muslim, ya, umatnya Nabi Muhammad yang beragama Islam, Bu. Nggih. Kalau yang Nasrani itu umatnya Nabi Isa, ngakunya begitu. Walaupun terjadi perdebatan di zaman sekarang ini, siapakah ini Nabi Isa itu kan? Nah, kemudian tapi ajaran Nabi Muhammad itu berlaku untuk semua umat manusia. Silahkan Al-Quran terbuka untuk dikaji. Dan rata-rata orang-orang yang ilmuwan, orang-orang yang akademis, orang-orang yang bergelar, orang yang pinter, itu masuk Islam karena Al-Quran itu. Profesor Dr. Maurice Pic dari arkeolog dari Perancis. Maurice Bucaille. Ya, itu arkeolog. Minta izin pemerintah Mesir untuk membedah jasad Fir'aun. Masya Allah. Kejadian itu tahun 1975. Dulu ya. Dulu sekali. Itu setelah dibedah, ini Katolik dia itu. Iya. Masya Allah. Kok ono aneh ya, jasad yang meninggal di zamannya Nabi Musa. Beritanya di zamannya Nabi Muhammad ditemukan akhir-akhir ini, dibedah tahun 1975. Saya lahir 72. 2 tahun setelah itu jenazahnya dibedah. Ketika dibedah kok aneh, jenazah kok masih utuh, livernya masih utuh, ginjalnya masih utuh, semuanya masih ada. Ini kalau di luar nalar nggak bisa. Terus dia nangis, adakah ayat Al-Quran yang mengatakan ini? Kemudian wartawan Muslim, ada Prof, itu di Quran, di kitab saya. Nendok kitab sampean gak ono. Surat Yunus ayat 92 itu, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini kuselamatkan jasadmu Fir'aun yang masih utuh. Loh, itu dasarnya. Wah, ayat ini menginspirasi seluruh ilmuwan barat. Gitu ya. Dan ayat ini idola saya ini. Ayat ketika saya sampaikan ke mahasiswa, saya akan ke ceramah itu, wong profesor yang Katolik tertarik pada Al-Quran. Lah dewe sing Muslim blas gak tertarik. Itu. Ya Allah. Nah, ini menandakan bahwasanya Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat Muslim saja. Apa buktinya? Ya banyak orang-orang non-Muslim yang tertarik pada Islam, pada akhirnya mendapat hidayah. Ada yang dapat hidayah karena suara adzan, ada yang dapat hidayah karena orang sholat, ada yang dapat hidayah ketika dia baca-baca membandingkan, kan begitu. Ada orang yang dapat hidayah, mengapa orang Muslim kok puasa? Rahasianya apa? Saat diteliti, ternyata benar itu, akhirnya masuk Islam. Ada yang dapat hidayah karena haji, melihat syukuran datang, Masya Allah. Ada yang orang datang, subhanallah, datang ke majelis taklim, ya seperti jamaknya Gus Idam itu, ada yang Katolik, ada yang Hindu. Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Ini menandakan bahwa ajaran Islam itu untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad hanya untuk rahmat bagi seluruh umat manusia, seluruh alam. Begitu. Ya Allah. Baik. Ya karena waktunya sudah. Nggak terasa ya. Monggo kita tutup dengan doa. Ya, mudah-mudahan
siapapun yang mendengar, baik studio, di rumah, insya Allah kulo panjenengan sedaya termasuk umatnya Nabi Muhammad selalu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, selalu mendapat naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.